Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran PPKN dengan Ibu Nur Hidayanti ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai sifat terpuji pada individu. Sebelum melakukan pembelajaran atau menyimak video dengan baik dan Ibu menyampaikan materi kepada siswa, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu mengenal sifat individu pada diri setiap orang, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, di sini akan mengenal sifat. Ada yang tahu artinya sifat? Mungkin di beberapa siswa di rumah ada yang sudah paham sifat itu apa, tapi pengertiannya di sini sifat adalah sesuatu yang membentuk karakter seseorang. Ya, sifat adalah sesuatu, sesuatu yang membentuk karakter seseorang. Nah, dari karakter seseorang individu yang berbeda-beda, maka kita akan bisa saling menghormati maupun saling menghargai antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, sifat ini bisa anak-anak temukan di 3 lingkungan yang tadi Ibu sudah sampaikan. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan masyarakat, ya, masyarakat, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan rumah. Lingkungan rumah. Oke, kita ulang ya. Sifat ini bisa kita temukan di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan rumah. Yang pertama, lingkungan yang terbesar ya, di lingkungan masyarakat. Tentunya teman-teman mempunyai tetangga kan? Ya, pasti semuanya punya tetangga, apalagi rumahnya di komplek atau di perumahan-perumahan. Pasti tetangganya banyak. Nah, tetangga itu apa? Tetangga adalah seseorang yang rumahnya paling dekat dengan rumah kita selain saudara kita. Jadi tetangga itu seseorang yang rumahnya paling dekat dengan rumah kita. Nah, tentunya kita memiliki tetangga yang banyak. Nah, ada yang sikapnya suka menolong, misal kita sedang kesusahan air bersih karena pumpnya mati, si tetangga sebelah kanan kita menolong karena tetangganya itu menggunakan sanyo misalnya atau sumur, jadi walaupun pump mati mereka airnya masih tetap nyala. Nah, tetangga itu menolong kita. Kalau butuh air bersih atau mandi atau mau BAK, BAB, boleh ke rumah saya. Nah, berarti si tetangga itu memiliki sifat penolong. Ada juga sifat yang lainnya, tetangga yang murah senyum. Misal, tetangga di sebelah kiri rumah kita kalau lagi nyiram tanaman atau sedang bekerja bakti di depan rumah membersihkan got atau membersihkan taman, dia selalu tersenyum menyapa kita. Nah, itu berarti tetangganya memiliki sifat apa? Sifat murah senyum. Nah, selanjutnya di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu pasti banyak individunya. Individunya bisa teman, ya, bisa teman, bisa guru, bahkan bisa penjaga sekolah. Penjaga sekolah. Nah, lingkungan sekolah di teman. Satu kelas itu pasti lebih dari 25 siswa. Ya, ada yang 30, ada yang 29. Nah, di 30 kepala siswa itu pasti sifatnya berbeda-beda walaupun ada beberapa yang sama. Contoh, teman yang bernama A atau Ibu kasih nama Sinta misalnya. Sinta saat hari Rabu tidak membawa penghapus.
Nah, saat pelajaran PKN, Sinta salah menulis. Nah, ada Aldo. Aldo itu selalu menawarkan penghapus ke Sinta ketika Sinta lupa membawa penghapus dari rumah. Berarti Aldo apa? Aldo memiliki sifat yang baik, penolong. Terus ada lagi sifat yang lainnya. Contoh, ketika Sinta sedang membersihkan kelas ya, membersihkan kelas, piket kelas dengan teman-temannya, ada yang bernama misalnya Meli. Nah, Meli selalu membantu Sinta dalam menyapu kelas atau membersihkan kelas. Berarti sifatnya apa? Sifatnya penolong juga, atau sifatnya peduli dengan teman. Temannya sedang membersihkan kelas, dia pasti membantunya. Nah, selain teman ada juga guru. Nah, guru itu pasti di mata siswa-siswi ada yang sifatnya katanya galak, atau sifatnya murah senyum, atau sifatnya asik, atau sifatnya baik. Nah, setiap guru memiliki karakter atau sifat-sifat yang berbeda-beda, tapi sebagai siswa harus bisa apa? Menghormati dan menghargai sifat bu guru atau pak gurunya di sekolah, sehingga materi-materi yang disampaikan oleh pak guru dan bu guru itu selalu tersampaikan baik dan maksimal kepada siswa-siswi di kelas. Nah, ada lagi penjaga sekolah. Nah, ini teman-teman di rumah, kepada penjaga sekolah kita wajib ya harus menghormati, bahkan menghargai beliau. Karena kalau nggak ada penjaga sekolah, kita ke sekolah itu misalnya pagi belum terbuka atau keamanannya kurang gitu ya, kita wajib menghormati dan menghargai sifat penjaga sekolah, baik maupun itu tegas ataupun misalnya kadang nggak senyum, jutek, bukan jutek, mungkin penjaga sekolahnya lagi capek. Nah, itu sifat-sifat yang harus dihargai di sekolah. Yang terakhir ada sifat di lingkungan rumah. Apa aja sifatnya? Ayah, ya, ibu, kakak yang punya kakak, yang terakhir adik yang punya adik. Nah, ayah itu misal memiliki sifatnya karena selalu kalau misalnya di rumah ada apa-apa yang paling pertama maju itu ayah. Nah, berarti ayah pasti memiliki sifat pemberani. Terus selalu menasehati teman-teman di rumah ketika ada PR, mengingatkan ketika berangkat sekolah, karena berangkat sekolahnya bareng sama papahnya yang berangkat kerja, misalnya harus bangun tepat waktu. Artinya ayah itu memiliki sifat disiplin ya. Nah, beda lagi dengan ibu. Kalau ibu lebih pakai hati ya, lebih memiliki sifat yang penyayang ya, penyayang. Nanti anak-anak bisa manja-manja sama orang tuanya, tentunya ibu. Tapi kalau misalnya ayah lebih agak kaku karena ayah memiliki sifatnya lebih disiplin misalnya, atau lebih tegas. Nah, kalau ibu lebih memiliki sifat penyayang. Nah, kakak di sini nih, kalau kakak sering membantu adiknya saat kesusahan mengerjakan PR atau kesulitan mengambil sesuatu, berarti kakak memiliki sifat penolong. Dan adik ketika bermain itu kan, kakaknya jatuh atau kakaknya sedang sedih, adik pasti ngedeketin untuk menghibur atau menolong. Berarti adiknya misalnya memiliki sifat penghibur. Nah, ini yang ibu tulis dari pemberani, disiplin, penyayang, penolong, penghibur, termasuknya pada sifat terpuji atau sifat baik setiap individu. Nah, di materi sifat itu ada dua sebetulnya. Satu sifat terpuji, yang kedua sifat tercela. Nah, kalau sifat terpuji itu sifat yang harus kita tiru, harus kita kerjakan, harus kita contoh. Nah, ini contoh-contohnya, misalnya pemberani, penolong, jujur, berkata jujur, disiplin, bangun pagi, misalnya penyayang, selalu menyayangi teman-temannya, selalu menyayangi kedua orang tuanya, bahkan selalu menyayangi tetangga-tetangganya. Terus penolong, penghibur. Nah, selain itu ada sifat tercela. Sifat tercela itu adalah sifat yang harus kita jauhi dan alangkah baiknya kita tidak tiru, karena sifat-sifat tercela itu lebih ke negatif ya sifatnya. Oke, sifat negatif adalah sifat yang harus dijauhi atau tidak boleh ditiru oleh kita. Contohnya
mencuri ya, atau berkata bohong, atau curang dalam mengerjakan sesuatu, pelit sama teman, kalau ada yang nggak bawa pensil nggak dipinjemin, nggak bawa penghapus nggak dipinjemin. Terus culas tuh kalau sama tetangga nggak pernah ngobrol, jutek. Nah itu sifat-sifat negatif yang harus dijauhi oleh kita. Nah, sudah mengenal sifat positif, sifat negatif, sifat terpuji, sifat tercela, salah satu pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti anak-anak kalau sudah saling menghormati, menghargai atau mengenal sifat-sifat di beberapa individu di sekeliling kita, berarti anak-anak sudah mengamalkan sila kedua Pancasila yang berlambangkan apa? Ya, berlambangkan rantai. Nah, inilah materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Nanti anak-anak bisa latihan mencari sifat individu di lingkungan rumah. Nanti anak-anak di rumah harus mengidentifikasi ayah, ibu, kakak, dan adiknya memiliki sifat apa. Tapi sifatnya sifat yang terpuji ya. Terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.